anak-anak teacher. Yeay, kembali lagi dengan teacher Widya dalam pembelajaran kita hari ini. Kamu siap? Teacher harapkan anak-anak teacher semua siap dalam pembelajaran kita, ya. Jangan bosan-bosan ya anakku. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita mengenal berbagai bentuk bangun ruang. Kita masuk dalam materi matematika, masih dari buku kegemaranku, ya. Masih dari buku kegemaranku. Tema 2 masuk dalam subtema 3. Di mana matematikanya itu belajar mengenal berbagai bentuk bangun ruang. Ya, teacher harapkan kamu setelah mendengarkan penjelasan teacher, kamu dapat mengerti, oh ini bangun ruang, oh ini bagian-bagian dari bangun ruang. Nah, apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi ruang atau volume. Banyak di sekitar kita yang memiliki bentuk-bentuk dari bangun ruang. Ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Sekali lagi ya, teacher sampaikan, ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, kerucut, dan bola. Jadi teacher akan memberikan ya gambar-gambar dari bangun ruang tersebut. Ya anak teacher, perhatikan ya. Nah, yang pertama yaitu balok. Ya, balok ini yang teacher buat sendiri loh untuk anak-anak teacher supaya mengerti. Makanya didengar baik-baik ya. Nah, ini namanya balok. Ya, balok memiliki 6 sisi. Apa sih itu sisi? Biar kamu tahu ya. Sisi itu dindingnya. Ini ya. Jadi dia memiliki 6 sisi. 6 sisi mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Atas, bawah 2 ya, 1, 2, depan, belakang, 3, 4, kanan dan kiri. Jadi ada 6 sisi yang saling berhadapan, ya, ukuran dan bentuk yang sama. Sisi yang berhadapan itu yang mana saja? Sisi atas dan sisi bawah. Itu sama ukurannya. Ya. Sisi samping kanan dan kiri sama ukurannya. Namun yang anak teacher harus perhatikan khusus untuk balok, ya, khusus untuk balok, dia contohnya untuk kanan dan kiri ini berbeda ukurannya dengan yang atas dan bawah, depan dan belakang. Ya, jadi atas, bawah, depan, dan belakang ini sama ukurannya. Tetapi untuk sisinya yang kanan dan kiri berbeda dengan yang ini, tapi mereka sama ya. Sama-sama punya, ini sama dengan ini, ukurannya sama. Atas, bawah, depan, belakang ini juga sama. Ya, sama. Jadi ada ini ya, kamu bisa lihat ya. Nah, kalau balok dia memiliki panjang. Ya anakku, kalau balok dia panjang. Panjang. Oke. Beda dengan yang namanya kubus. Nah, kalau ini kubus. Ya anakku, kubus. Kubus juga memiliki 6 sisi. Setiap sisi atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri itu semua ukurannya sama. Nah, kalau balok coba perhatikan. Kalau balok ya, kalau balok sisi atas bawah kan, sisi atas bawah, depan dan belakang panjangnya sama. Gitu ya, lebih panjang dia. Nah, begini bisa dibedain ya, mana dari bentuk kubus dan balok. Ya anakku, contohnya kan ini contoh dari balok. Kotak Pepsodent ini adalah contoh dari balok. Ya. Nah, ini balok. Panjangnya berbeda, panjangnya sama ini kan. Nah, ini lebih panjang. Kalau kubus dia sama semua ukurannya. Dan dia lebih apa ya? Kotak gitu loh. Gitu ya. Nah, kemudian
Itu tadi untuk balok dan kubus. Kemudian ada juga namanya tabung. Nah, tabung itu memiliki tutup dan alas yang bentuknya lingkaran. Nah, contoh punya teacher ini. Ini contoh dari tabung. Gelas ini contoh tabung. Ada gelas, ada botol ya. Sebentar teacher ada gambar-gambarnya untuk tabungnya. Contoh tabung lain adalah ember. Ini bentuk tabung. Kaleng minuman, teacher ambil Sprite. Terus kaleng susu, ya, kaleng susu, kaleng minuman Sprite ini dan ember. Kemudian gelas yang teacher miliki atau tempat fix teacher ini bentuk dari tabung. Dia memiliki tutupnya, ini ya. Dia memiliki tutup dan alas. Alas itu bagian bawahnya sama-sama berbentuk lingkaran. Ya. Untuk ini. Ini juga gelas berbentuk lingkaran dan bawahnya juga berbentuk lingkaran. Itu untuk tabung. Ya, anakku, jadi ada dua. Tutup dan alas sama-sama berbentuk lingkaran. Ya, sekali lagi, yang ini contohnya. Kemudian untuk ini ember, kaleng Sprite, dan kaleng susu. Itu dia ya. Kemudian ada lagi namanya kerucut. Kerucut memiliki alas. Alas, perhatikan ini alas ya. Alasnya paling bawah. Alasnya ini berbentuk lingkaran. Coba perhatikan, berbentuk lingkaran dan dia seperti segitiga ya, segitiga seperti ini dan memiliki titik sudut. Di mana titik sudutnya? Di ujung ini titik sudutnya. Kan bangun ruang di dalamnya memiliki ruang, ini titik sudutnya. Kemudian yang terakhir ialah bola. Nah, bola berbeda dari balok, kubus, tabung dan kerucut, nak. Ya, berbeda ya. Ini contoh bola yang teacher miliki kecil ya. Bola tidak memiliki titik sudut seperti kerucut tadi. Ujungnya ini tidak memiliki dia. Ya, dia hanya memiliki satu sisi loh, satu sisi saja yang berbentuk lengkungan. Ini semua sisinya, satu sisi semuanya ini berbentuk lengkungan, melengkung semua. Tidak ada tegak, tidak ada lurusnya, semuanya melengkung. Ya, ini namanya bola. Bola kaki, bola basket ya. Nah, ini tadi contoh lain dari kerucut ya, nak ya. Contoh lain dari kerucut yaitu topi petani. Contohnya dari kerucut tadi ya. Topi petani. Kemudian ada topi ulang tahun. Nah, pasti pernah lihat ya. Kemudian ada konnya es krim. Kalau kamu pernah beli es krim, pegangannya itu rotinya ini bentuk dari kerucut. Seperti itu ya. Nah, untuk untuk bola yang tadi tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki satu sisi berbentuk lengkungan, contohnya adalah selain bola basket, bola kaki tadi ada namanya globe. Ya. Ya, ini contoh dari bola berbentuk lengkungan sisinya ya. Kemudian ada lagi kelereng. Pernah lihat kelereng ya? Nah, kemudian ada lagi jeruk. Ya. Nah, itu dia tadi. Bagian dari mengenal berbagai bentuk bangun ruang. Jadi nanti di rumah bisa kamu berlatih sendiri di rumah, ya, berlatih sendiri di rumah. Kamu kelilingi lihat rumahmu. Nah, keliling lihat rumahmu. Apa saja sih di rumah yang berbentuk tabung? Apa sih yang di rumah berbentuk kubus? Apa saja di rumah yang berbentuk bola, kerucut? Nah, begitu. Supaya menambahkan pengetahuanmu. Kotak pensilku di rumah berbentuk balok. Ya. Kaleng susuku di rumah berbentuk tabung. Nah, seperti itu ya, anakku ya. Biar lebih pandai lagi, oke? Dilatih skillnya supaya kita semakin banyak pengetahuan. Nah, demikian penjelasan dari teacher. Terima kasih.